Amin. Puji Bapak Yahweh, kita sudah masuk ke dalam 1 Samuel 26 ya. Ada hal-hal yang ingin saya lihat beritahukan di sini, tekankan di sini. Khususnya ketika Saul tidak jadi dibunuh oleh Daud ya. Atau memang Daud tidak punya keinginan untuk membunuh Saul ya. Sehingga dari kata-katanya dalam 1 Samuel 26 ini yang harus kita perhatikan ya. Ayat ke-22 ya, saya bacakan aja berdasarkan Lugas ya. Kemudian Daud menjawab, lihat inilah tombak raja, biarlah salah seorang pelayan raja datang ke sini untuk mengambilnya. Perhatikan ayat-ayat ini ya. Kiranya Yahweh membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab pada hari ini Yahweh telah menyerahkan tuanku ke tangan hambamu. Tetapi hambamu tidak mau mengulurkan tangan melawan orang yang diurapi Yahweh. Ini kata Daud ya. Jadi perhatikan ayat ini. Sebagaimana nyawamu begitu berharga di mata hambamu pada hari ini. Nah, ayat selanjutnya kita lihat. Demikian pula kiranya nyawa hambamu pun berharga di mata Yahweh. Bukan di mata Saul ya. Bisa ditangkap ya. Jadi kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Demikianlah kiranya nyawa hambamu berharga di mata Yahweh. Dan Yahweh sendiri kiranya akan melepaskan hambamu dari segala kesesakan. Ya. Jadi di sini kita melihat kata-kata iman daripada si Daud. Ya, dia ngomong sama Saul. Ya. Nyawamu berharga di mataku. Karena engkau orang yang diurapi Yahweh. Tetapi biar nyawaku sendiri itu berharga di mata Yahweh, bukan di mata orang. Saya tangkap ya, jadi itu kata-kata iman. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang yang bertentangan dengan firman ya. Karena Yesua sendiri berkata ya ketika dia mau mati di kayu salib ya. Apa yang dikatakan? Dia katakan, ku serahkan rohmu ke dalam tanganmu Bapa, bukan kepada yang lain. Ya, nah di sini kita belajar segala sesuatu kita harus kembalikan kepada Bapa Yahweh dan bukan kepada yang lain. Ya, jadi kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dan kita diajar oleh Tuhan melalui firman ini. Dengan pertolongan kuasa roh Bapa Yahweh yang dianugerahkan bagi saudara dan saya. Sehingga ketika kita mengeluarkan kata-kata ya. Kita lihat di dalam Matius pasal keberapa nih? 27 ya. Ayat ke-50 ya. Dan sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesua menyerahkan rohnya kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi di sini kita melihat kata-kata iman, tindakan iman, ya. Di dalam segala sesuatu jangan sampai kita salah berucap. Salah berucap artinya bisa justru tidak memuliakan Bapa Yahweh, tetapi menyangkal firman-Nya. Jadi kita diajar oleh Tuhan, segala tindakan kita kita harus berusaha dengan hikmat yang Tuhan berikan. Langkah-langkah kita itu ada di dalam firman. Ada di dalam koridor firman. Ya, jangan sampai menyeleweng. Kalau sampai menyeleweng itu kita menempatkan diri kita dalam situasi yang sangat berbahaya. Karena itu kita butuh Roh Kudus ya. Dan Bapa Yahweh tahu bahwa tanpa rohnya kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Tidak bisa. Ya, karena itu berkali-kali saya ingatkan, Roh Kudus itu berguna bagi kita sesuai dengan apa yang Yesua katakan. Kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Namun penghibur yaitu Ruach HaKodes yang akan diutus Bapa dalam namaku, ya, dia akan mengajari kamu segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tugas Ruach HaKodes ada dua ini, tugas utamanya.
mengajarkan dan mengingatkan. Ya. Karena itu dalam setiap tindakan kita, dalam keadaan apapun, ya, at least kita berdoa, Roh Kudus tolong. Nah, saudara akan melihat, kita akan merasakan, memang campur tangan Tuhan itu pasti nyata. Nah, tapi kalau kita lupa, nah ini yang bahayanya di situ. Karena itu saya berkali-kali mengingatkan kita semua, ikut sertakan Ruach HaKodes dalam seluruh kehidupan kita. Terlebih dalam hal-hal yang sulit di mana kita ambil keputusan. Kalau kita mentok sulit ambil keputusan, berbicara dalam hatimu, Roh Kudus tolong saya. Nah, Tuhan kan tahu keterbatasan kita. Kita melihat di sini bagaimana pembelaan Tuhan terhadap Daud dalam kesesakan. Ya, dia punya kesempatan untuk membunuh Saul 2 kali, dia punya kesempatan. Ya, tetapi kita harus ingat ini bagian daripada Tuhan juga untuk menguji Daud. Ya, apakah Daud ini mau mengambil tindakan sendiri, ataukah dia mau mengikuti apa yang Tuhan mau? Ya. Daud bisa membunuh dia, bisa membunuh Saul. Tapi kalau dia membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan, dia menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Nah, tapi saya percaya ini ada bagian-bagian yang luar biasa ya dalam kehidupan. Saya pernah katakan kepada saudara, raja-raja di mana sebelum Israel pecah ya, sebelum bangsa Israel pecah, ya, Tuhan mempersatukan mereka menjadi satu kerajaan. Itu masing-masing ada 3 raja, ya, baik Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, si Salomo juga 40 tahun, ya. Jadi banyak memang penafsiran 40. Total 120 tahun. Ya. 120 tahun penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Di mana bangsa Israel ya tetap dalam satu kesatuan. Belum pecah ya, nanti setelah Salomo baru dia pecah. Ini pecah pun karena mereka tidak taat kepada firman. Tetapi kita melihat sini 120 tahun ini banyak sekali hubungannya. Seperti yang Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian, dikatakan Rohku tidak selamanya menyertai manusia, tetapi hanya 120 tahun. Nah, di sini banyak orang yang menafsirkan memang 120 tahun ini 120 tahun Yobel, ya. 120 tahun Yobel, satu tahun Yobel itu 50 tahun. Jadi 120 dikali 50, 6.000 tahun. 6.000 tahun umur manusia sejak Adam jatuh dalam dosa sampai akhir kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, Sang Juru Selamat. Saya sudah pernah menerangkan ada 3 zaman kan. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ya. 1 tahun Yobel kalau kita hubungkan dengan 40 tadi. 1 tahun Yobel itu 50 tahun. Ya. 40 tahun pertama, 40 tahun Yobel pertama, 40 kali 50 2000 tahun. Saya. Jadi zaman zaman Saul, Daud, Salomo 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun itu juga bisa ditafsirkan. Ini hanya penafsiran ya. 40 tahun kali 50 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Ya, ketika bangsa Israel masih dalam satu kesatuan. Nah, ini juga ditafsirkan zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Ya, 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Total berapa? 6.000
2000 tahun. Ya. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, ya, 2000 tahun itu jatuhnya ke sampai zaman Abraham. Ya. Dari zaman Abraham sampai zaman Yeshua. Jadi zaman Bapa itu dari Adam sampai Abraham. Zaman anak dari Abraham sampai Yeshua. Dari Yeshua sampai sekarang 2000 tahun. Ya. Nah, di sini kita melihat ada banyak penafsiran-penafsiran, ya. Khususnya juga dalam kitab Daniel. Ya. Kitab Daniel kan juga sebenarnya menceritakan tentang kedatangan Yeshua. Ya. Nah, kita melihat juga ada minggu, dikatakan minggu pemulihan, tetapi juga ada minggu kita menanti kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, satu minggu itu kan berapa? 7 hari. Ya, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ya, kemudian ini kan hari pertama diciptakan sampai hari ke-7 Yeshua Bapa Yahweh istirahat. Ini minggu pemulihan. Ya, atau minggu bisa dikatakan minggu renovasi lah. Ya, karena kan tadinya bumi kan oke kan. Tapi kemudian hancur dalam Kejadian 1 ayat 2. Hancur dari yang tadinya semua baik diciptakan. Bapa Yahweh menciptakan segala sesuatu pada hari pertama, Kejadian 1 ayat 1. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Semua sempurna. Tapi ayat kedua tiba-tiba bumi tidak berbentuk, kosong. Ya, nah, disitulah yang ditafsirkan manusia jatuh. Ya, setan jatuh. Ya, setan jatuh itu ditafsirkan di sana. Ya, antara Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2 kita tidak tahu berapa tahun. Tertangkap ya. Nah, kemudian baru setelah itu masa pemulihan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. 40 kali 50, 2000 tahun, 2000 tahun, 2000 tahun. Ya. Nah, kita sekarang sedang dalam zaman Ruach HaKodes. Ya. Kita melihat di sini ada hal-hal yang harus kita juga ingat ya, bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan ya, saling berkaitan sehingga kita jangan asal gampang terpengaruh ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Lukas ya. Lukas pasal 13 ayat 32 kita lihat. Ini yang berhubungan dengan Ruach HaKodes ya. Tetapi katanya kepada mereka, pergilah katakan kepada serigala itu, ketahuilah, aku mengusir roh-roh jahat dan melakukan penyembuhan. Kelihatan ini, perhatikan ayat selanjutnya. Pada hari ini, besok, dan pada hari ketiga aku selesai. Ini ditafsirkan Yeshua datang, ya, Ruach HaKodes datang, ya. Ketika Yeshua datang hari ini, besok, hari ini sama besok sudah 2000 tahun. Bisa ditangkap? Hari ini kan satu hari 1000 tahun. Hari ini, besok sudah 2000 tahun. Hari ketiga selesai. Hari ketiga ini ditafsirkan 1000 tahun kita akan memerintah bersama dengan Yeshua. Ini juga kalau kita lihat di dalam Hosea pasal 6 ayat 2. Ini hampir sama dengan ini. Setelah 2 hari, ya, setelah 2 hari Dia akan menghidupkan kita pada hari yang ketiga. Dia akan membangkitkan kita, lalu kita akan hidup di hadapannya. Ya, jadi sehari 2 hari, hari yang ketiga, hari di mana kita akan memerintah bersama dengan Yeshua. Bisa ditangkap ya. Jadi itu beberapa penafsiran yang berhubungan dengan
Ruach HaKodes. Ya, zaman Roh Kudus 2000 tahun. Ya, zaman Roh Kudus kan 2000 tahun. Tadi 4000 Adam sampai Abraham 2000 tahun, Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Dari Yeshua ya dari Adam, Abraham, Yeshua sampai ke akhir zaman. Ini 2000 tahun. Hari yang ketiga, hari di mana kita 1000 tahun bersama dengan Dia. Ya, inilah yang saya katakan tadi, waktu zaman pemulihan yang sedang Tuhan kerjakan. Ya, yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya, karena kita sedang dipersiapkan untuk ini semua. Ya, jadi jangan sampai segala ini kan penafsiran ya. Tapi semua penafsiran harus ada ayat yang menyertai. Ya, harus ada ayat yang menyertai di mana kita senantiasa dibimbing oleh Ruach HaKodes supaya jangan sampai keluar dari penafsiran. Ya. Karena penafsiran itu saya bisa menafsirkan seperti itu, saudara bisa menafsirkan yang lain, tetapi harus ada ayatnya. Karena penafsiran kita walaupun bagaimana tidak sempurna. Tetapi penafsiran kita kalau kita ada ayatnya, ya masing-masing kan punya penafsiran. Bisa saya katakan 40. Si Saul, David sama Salomo ini 2000 tahun. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Ruach HaKodes. Ya, sedang itu semua kalau kita lihat umpamanya satu lagi ya yang berhubungan dengan Roh Kudus ya. Ketika zaman Nuh di dalam Kejadian 8 ayat 8. Ia juga melepaskan seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari permukaan bumi. Burung merpati, ingat ya. Burung merpati melambangkan apa? Ruach HaKodes. Burung itu tidak menemukan tempat untuk bertengger karena air masih menggenang seluruh permukaan bumi. Sehingga dia pulang kembali ke Bahtera. Ya. Nuh menangkapnya serta masuknya ke dalam Bahtera. Nuh menunggu 7 hari lagi lalu ia melepaskan kembali burung merpati itu. Kemudian burung itu pulang kembali kepadanya pada waktu senja. Tampaklah pada paruhnya ada sehelai daun zaitun yang baru terpetik. Maka Nuh tahu bahwa air itu telah surut dari atas bumi. Kemudian yang ketiga kali. Selanjutnya Nuh masih menunggu 7 hari lagi. Lalu kembali melepaskan burung merpati itu. Tetapi kini merpati itu tidak pulang lagi kepadanya. Saya katakan tadi burung merpati melambangkan apa? Ruach HaKodes. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Ketika Ruach HaKodes masuk pada zaman Bapa, dia ya ini penafsiran dihubungkan dengan ini ya. Dia belum punya tempat untuk bertengger. Ya, sehingga dia kembali. Ini zaman Bapa. Zaman Anak, dia juga dilepaskan kembali. Dia pun belum punya tempat bertengger. Tapi dia sudah dapat daun itu tadi. Dia kembali. Tetapi zaman Ruach HaKodes, dia nggak balik lagi. Artinya pada zaman Ruach HaKodes memenuhi semua orang. Seperti apa yang dijanjikan Tuhan. Tuhan akan memberikan Roh Kudusnya bagi semua orang, termasuk bagi saudara dan saya. Bisa ditangkap nggak itu? Ya, jadi ada 3 zaman. Waktu zaman pertama burung itu masih kembali karena Roh Kudus itu belum ada tempat, belum bisa diterima seutuhnya. Pada zaman Anak 2000 tahun kemudian juga belum ada tempat. Ya, tetapi pada zaman waktu yang sudah ditetapkan zaman Ruach HaKodes, dia tidak kembali lagi. Dia dianugerahkan oleh semua orang zaman kita. Ya, supaya kita ngerti. Karena tanpa Roh Kudus sesuai dengan Yohanes tadi, ya, dia akan mengajari kita dan dia juga mengingatkan kita. Pada zaman Bapa,
dari zaman Adam sampai zaman Abraham, kebanyakan pemberitaan firman itu secara verbal. Ya, mungkin juga kelompok kecil, mungkin kelompok Adam. Kan Abraham juga dari situ turunnya. Jadi grup Adam menceritakan waktu dia dulu di Taman Eden bagaimana, terus setelah keluar dari Taman Eden begini-begini, itu diceritakan. Tetapi ya boleh dikatakan tidak terdokumentasi, tidak tercatat khususnya untuk orang luar, hanya lingkungan mereka sendiri. Ya. Nah, tapi pada zaman anak, ya, Tuhan mau supaya firman itu diberitakan kepada semua orang. Karena itu Tuhan berikan firman melalui Moshe atau Musa. Sehingga firman itu diberitakan khususnya hanya bangsa Israel. Khususnya hanya bangsa Israel. Ya. Dan pada zaman Yeshua, ya, ini 2000 tahun zaman Israel menerima firman, mereka belum bisa mempraktekkan firman sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa Yahweh sendiri perlu turun ke muka bumi, ya. Karena para nabi-nabi boleh dikatakan dalam tanda kutip gagal untuk mengajar dengan benar. Karena itu Bapa Yahweh sendiri perlu turun ke muka bumi di dalam Yeshua Masiah untuk mengajarkan kepada orang yang hidup pada zamannya. Ya. Dan Yeshua sadar bahwa Bapa Yahweh mengerti tanpa rohnya sendiri tidak mungkin kita bisa melakukan firman. Karena itu apa yang terjadi pada zaman Kejadian, ya, di mana burung merpati sekali dikirim balik lagi pada zaman Bapa. Zaman anak dikirim kembali balik lagi. Tapi zaman yang ketika zaman Roh HaKodes akan memenuhi semua manusia. Tapi sayangnya tidak semua manusia percaya kepada Roh Kudus. Ya, tidak percaya kepada Roh Kudus. Nah, ini yang bahaya. Karena juga ya kita sering kali, ya beberapa kali saya ingatkan kepada jemaat. Karena ada pengajaran-pengajaran kan, yang kita harus pakai jubah yang ada jumbai-jumbai itu kan. Nah, buat saya sih itu bagus saja. Ya. Tapi kalau kita strict kepada firman, ya, firman itu kan katakan bahwa jumbai-jumbai itu harus ditaruh di mana? Di baju, bukan di kain. Nah, kalau kita tanya seperti itu, mereka pasti ada aja jawabannya. Tetapi itu kan sudah bertentangan dengan firman. Artinya Tuhan mau supaya jumbai-jumbai itu melekat di tubuh kita dan dipakai. Kemanapun kita pergi ya tetap dipakai. Tapi kalau kain kan enggak. Pakai mungkin waktu ibadah, habis ibadah digantung. Nah, bukan itu. Itu sudah tidak sesuai firman. Kan jelas dikatakan di bajumu. Betul? Nah, kalau di baju bukan di kain. Tetapi itu sudah bertentangan. Ya mungkin mereka punya alasan-alasan macam-macam. Ya. Dan itu dipakai juga supaya manusia ingat firman Tuhan sesuai dengan Bilangan 15. Ternyata toh tidak ingat. Kenapa nggak ingat? Karena hanya dipakai pada waktu-waktu tertentu. Waktu ibadah pakai, ingat. Selesai ibadah digantung, lupa. Apalagi mau kerja akan lupa. Padahal seharusnya bukan yang digantung, harusnya tetap dipakai. Karena itu di baju. Ya. Nah, Tuhan kan tahu nih akal-akalan seperti ini. Karena itu dia beri, ya, supaya kita ingat firman Tuhan, dia beri rohnya sendiri. Kan jelas dalam Yohanes 14. Supaya kita diajar dan diingatkan. Jadi dalam segala waktu Roh Kudus ada di dalam hati. Roh Kudus itu yang akan mengingatkan kita setiap saat. Sehingga itu yang saya katakan tadi.
dalam segala kondisi ingat Roh Kudus ada di dalam kita. Ya, mungkin ya bisa aja kita lihat situasi ada ketakutan, kegentaran. Nah, tapi dalam ketakutan, kegentaran yang coba untuk menguasai kita, ingat bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Dan itu yang diyakini ada pada Daud. Ingat ya, Daud itu diurapi. Sehingga ketika sudah diurapi, maka roh Bapa Yahweh ada di dalam dia dan dia berubah. Dan sesungguhnya ketika Saul pun diurapi, dia akan berubah, beda. Tetapi karena ketidaktaatannya, dia mendukakan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus undur dari dia. Kalau Roh Kudus undur dari dia, ya setan yang masuk. Beda dengan Daud. Walaupun Daud juga punya banyak kesalahan. Daud kan kesalahannya juga banyak. Ya. Kan dikatakan oleh ulangan pasal 17 ayat 17 kan. Jangan punya istri banyak. Oh, dia istrinya banyak loh. Istrinya banyak sekali. Bukan aja Milka, terus Ahinoam sama Abigail. Bukan hanya 3. Nanti setelah dia jadi raja, dia ngumpulin lagi banyak-banyak. Tapi disitulah sebenarnya dia buka celah. Tetapi itu ditulis, bukan jangan, oh kalau Daud boleh, saya juga boleh dong. Hati-hati. Ada larangan-larangan kan. Jangan sampai kita melanggar. Memang saya pernah mengajarkan sesuai firman Tuhan ada 3 macam pernikahan, perkawinan. Yang Tuhan tahu, yang Tuhan izinkan, dan yang Tuhan berkenan. Ya, macam-macam lah. Ya. Yang Tuhan tahu ya seperti perempuan yang ada di sumur Yakub. Tuhan tahu, kau punya suami udah kawin 5 kali, yang sekarang juga bukan suamimu. Ya, itu yang Tuhan tahu. Ya. Perkawinan seperti itu pasti berantakan. Yang Tuhan izinkan. Hagar sama si Abraham. Tuhan izinkan. Kenapa saya katakan Tuhan izinkan? Karena ketika Hagar ditawarkan Sarah kepada si Abraham nggak nanya Tuhan lagi. Dia nggak nanya Bapak Yahweh, langsung dikawinin aja. Ya Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Tapi kan akhirnya berantakan. Pecah. Jadi setiap perkawinan kalau tidak ada Bapa Yahweh di sana pasti pecah. Nah karena itu ya kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Ya saya sangat berhati-hati dengan beberapa kejadian terakhir ya. Atau terakhir juga kemarin ada orang yang datang mau minta dikawinin. Saya tanya, udah kawin? Udah kawin, dua-dua udah kawin. Kawinnya cerai, ya cerai. Cerai mati, cerai hidup. Pertama kelihatannya ngakunya cerai mati ya. Ya kita kan nggak tahu kan. Tapi berdasarkan pengalaman oke. Saya minta surat keterangan at least kelurahan atau kecamatan. Yang menyatakan bahwa kalian itu memang cerai mati. Ya, ternyata habis itu nggak datang lagi. Kita harus, kenapa saya harus katakan begitu? Karena ada tertulis ya, kita lihat ya. Dalam Matius 19. Ya ini supaya saudara tahu. Juga supaya kalau kita hati-hati. Ya karena saya pengalaman. Ya itu gunanya pengalamannya gitu. Akhirnya ya kita sangat-sangat berhati-hati. Matius pasal 19 ya. Kita baca ayat 9 aja lah. Aku berkata kepadamu bahwa siapa saja yang menceraikan istrinya kecuali atas dasar percabulan, lalu mengawini wanita lain, dia berzina. Siapa yang mengawini wanita yang telah diceraikan, ia berzina dengan wanita itu. Nah kita lihat lagi ayat Lukas pasal 16, kita lihat. Lukas pasal 16 ayat 18.
Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu mengawini wanita lain, dia berzina. Ya. Setiap orang yang mengawini wanita yang diceraikan oleh suaminya, dia juga berzina. Jadi siapapun yang kawin kemudian cerai, hidup, kalau dia kawin lagi dia berzina. Tapi ingat, ya, ingat, Bapa Yahweh itu pengasih. Bukan saya kasih jalan ya, tapi kan kita harus ada hikmat. Kan ada 3 jenis perkawinan. Ya bisa aja perkawinan itu ya mungkin karena nafsu akhirnya kawinnya ya Tuhan tahu kau kawin. Tapi bukan kawin yang diberkati. Bisa aja kau kawin ya Tuhan izinkan kau kawin. Tapi bukan kawin yang Tuhan berkati. Tapi yang kita mau kan yang Tuhan berkenan. Kalau yang mungkin kita ada orang yang kawin yang pertama, yang kedua ini kan nggak ada Bapa Yahweh di situ. Kalau Tuhan ini mungkin cerai, dia mau kawin lagi, berdoalah dengan sungguh-sungguh, tanya Tuhan, minta tanda boleh nggak saya kawin lagi. Bisa ditangkap? Supaya perkawinanmu itu benar-benar Tuhan tahu dan Tuhan menghendaki. Ya berdoa, berpuasa, tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Tapi kalau hanya keinginan daging, nggak lama itu, nggak bakal lama. Karena nggak teristimewa di sana itu harus ada Bapa Yahweh. Kalau perkawinan yang Tuhan Bapa Yahweh kehendaki, pasti Bapa Yahweh bela. Kan seperti Abraham sama Ishak. Abraham kan dia karena dia takut kan dia istrinya dia kasih aja. Tapi Tuhan bela. Sehingga raja yang mau ngambil Sarah dihukum. Bahkan Tuhan ngomong sama dia akhirnya dikembalikan istrinya. Demikian juga dengan Yitzhak sama si Ribka. Ribka juga seperti itu kan. Karena itu Tuhan yang bela. Karena ada Bapa Yahweh di sana. Makanya kita harus sangat berhati-hati. Karena itu kalau kita lihat memang dalam bahasa Ibrani itu sangat luar biasa ya. Kalau laki-laki itu kan is. Ya, alef, yod, sama sin. Ya, kalau perempuan ya alef juga, sin sama he. Ini kalau dikawinkan, digabung semua itu, alefnya ada 2, shinnya ada 2. Tapi ada yod sama he. Yod sama he ini adalah Yahweh. Alef sama sin itu artinya api yang menghanguskan. Jadi si perempuan punya api yang menghanguskan, si laki punya api yang menghanguskan, punya karakter yang berbeda. Kalau ini dikawinkan, tidak ada yod he di sana, berantakan. Ya, itulah ada hal-hal yang kita bisa tarik dari pengajaran-pengajaran seperti ini, di mana ya Roh Kudus yang memberikan hikmat ya. Nah, kita belajar dari sini, Daud berusaha sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dia tidak mau ngambil jalan pintas. Kalau dia ambil jalan pintas ya dia bunuh aja Saul, dia jadi raja. Tetapi kalau itu dia lakukan, mungkin ya kita tidak tahu ya. Mungkin ada sesuatu yang akan mengganjal hidupnya. Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Oke, kita selesai, kita berdoa.